MU hanya bisa mendapatkan 1 poin di kandang Crystal Palace walaupun mendapatkan begitu banyak peluang namun tidak ada pemain yang bisa mencetak gol. Nah, maka di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan satu pertandingan aja antara MU melawan Crystal Palace kayak gitu, oke? Tapi sebelum itu bagi kalian yang nonton video ini, tidak bosan-bosan aku mengingatkan, silakan kalian subscribe, di komen, di like, dan di share, oke? Em, aku bingung mulai dari mana gitu, karena pertandingannya itu bisa dibilang hampir berjalan satu arah, yang berarti ya, pertandingan sampai menit ke 70 itu ya, bahkan sampai akhir pertandingan itu miliknya MU gitu. Nah, poin pertama yang ingin aku sampaikan adalah babak pertama. Sabar, Lampard Prong. Babak pertama itu adalah bukan babak pertama aja, babak kedua. Babak pertama dan babak kedua itu adalah milik MU. Milik MU dalam artian apa? Satu, possession ball. Yang kedua, keindahan dalam bermain ataupun atraktif. Yang ketiga itu adalah peluang. Yang pertama kita bahas terkait dengan possession ball gitu. Gini, ya kalau aku pribadi sih permainan Erik ten Hag kalau menurutku ya agak sedikit naif gitu. Agak sedikit naif dalam artian banyak momen dia selama dia melatih MU lah, banyak momen banyak momen di mana seharusnya MU itu bisa bisa melancarkan counter attack cepat atau bermain ke depan, tapi pemain lebih memilih rebuild up, lebih memilih reorganize gitu, lebih lebih memilih ya udah kita mulai dari bawah dulu lagi, kita kita bongkar mereka dengan passing-passing, dengan satu dua sentuhan. Lebih mindset pemain itu kalau feelingku lebih kepada bermain seperti itu, bukan bermain seperti misalkan yang oportunis itu kan ya kayak Liverpool. Liverpool itu kalau ada kesempatan passing ke depan, nggak ada cerita passing ke belakang. Itulah Liverpool. Apalagi Liverpool di era Arne Slot ini ya mainnya tuh udah oportunis, dapat ruang sedikit passing ke depan, dapat ruang sedikit passing ke depan. Nah, kalau MU, kalau aku melihatnya, kalau ruang itu terlalu sempit, pemainnya itu nggak berani untuk melakukan passing progresi ke depan, lebih kepada reorganize, rebuild up, yang menyebabkan permainan itu agak sedikit membosankan, ya nggak membosankan kayak gitu. Nah, yang kedua adalah atraktif. Nah, yang buat aku senang dari pertandingan ini adalah di luar skor ya, kita nggak bahas skor. Yang buat aku senang dari pertandingan ini adalah bermainnya itu sudah mulai atraktif. Atraktif dalam artian pemainnya itu mulai dekat. Kemudian eh, ketika ada satu pemain memegang bola di sayap, di tengah ataupun di belakang, ada 2 sampai 3 kawannya yang datang untuk menjemput bola sehingga bisa melakukan kombinasi satu dua sentuhan yang kemudian bisa merusak organisasi pertahanan dari lawan. Kan itu yang ingin aku lihat dari MU setelah 3 tahun Erik ten Hag melatih, itu yang ingin kulihat. Bukan hanya sekedar menang. Ya menang penting, cuman cara dia membongkar pertahanan lawan itu yang ingin aku lihat gitu. Dan di pertandingan kali ini pada saat melawan Crystal Palace menurutku itu berjalan cukup fluid, cukup cair lah kayak gitu. Cukup banyak satu 2 3 sentuhan yang dilakukan oleh para pemain di lini tengah, di sayap maupun di kurangnya sih mungkin di kotak penalti karena Crystal Palace masang highliner ya. Highliner maksudnya garis pertahanan mereka itu cukup tinggi, jadi ya nggak bisa main dua sentuhan di kotak penalti gitu. Itu hal positif yang ingin aku highlight dari pertandingan MU lawan Crystal Palace kali ini. Nah, yang ketiga adalah begitu begitu banyak peluang tapi tidak ada pemain yang bisa cetak gol kayak gitu. Gini, MU itu paling tidak punya 2 striker. Kalau menurutku ya, yang pertama Højlund. Højlund itu seharusnya tugasnya itu kayak siapa? Tugasnya itu kayak Haaland kalau aku bilang. Tugasnya apa? Tap in, tap in, tap in, cetak gol, cetak gol. Kemudian 2 peluang 1 gol. Tapi di pertandingan tadi ya, dia baru kembali cedera. Kemudian dia juga masih 20 tahun, 19 tahun. Ya, permainannya kalau aku bilang jelek dengan 25-an menit dia main, rasaku dia bermain jelek dan cukup terisolasi kayak gitu. Nah, kemudian MU punya striker satu lagi yaitu Joshua Zirkzee. Zirkzee ini berbeda tipikal dengan Højlund. Zirkzee ini bermain lebih cair, bermain lebih deep, bermain lebih terlibat dalam permainan, dalam sirkulasi bola, tidak dengan Højlund yang lebih fox in the box gitu. Jadi ya kalau aku bilang MU punya 2 striker dan juga dimasukkan dua-duanya bergantian tapi juga belum bisa cetak gol. Tapi ya kembali lagi ya, apa ya bahasanya, kembali lagi ya keberuntungan belum memihak gitu. Banyak peluangnya kayak Garnacho 2 kali, satu ditepis Henderson, satu kena tiang, kemudian kena tiang.
kemudian di shooting lagi sama Bruno, kena tiang lagi, kemudian siapa lagi, De Ligt itu free heading pada saat corner kick nggak gol juga, kemudian Bruno juga satu dua sentuhan dengan Zirkzee atau dengan Maino aku lupa, nggak juga gol gitu. Jadi ya masa nggak bisa salah pemain, nggak, kalau aku bilang nggak bisa salah pemainnya, karena ya itu udah lebih kepada keberuntungan gitu. Segitu banyak peluang nggak bisa cetak gol, ya rasaku itu udah kurang beruntung aja kayak gitu. Seharusnya MU dapat 3 poin, seharusnya MU dapat 3 poin. Nah itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah kenapa MU itu tidak banyak melakukan kombinasi di satu dua sentuhan di kotak penalti lawan. Selain karena Crystal Palace-nya itu masang defensive line-nya itu tinggi. Hal lain adalah sayapnya, wingnya tuh nggak berani masuk menusuk ke dalam kayak gitu. Gini, permainan Erik ten Hag itu kan berasal dari sayapnya. Sayapnya inilah yang masuk ke dalam. Kemudian ketika sayapnya masuk ke dalam, sayapnya ini melakukan satu dua sentuhan dengan either itu gelandang ataupun dengan striker, satu dua sentuhan kemudian merusak organisasi lawan, kemudian shooting. Kan itu permainan Erik ten Hag. Nah, kemudian yang menjadi masalah dari Erik ten Hag selama melatih MU adalah dia tidak memiliki wing yang cukup atraktif, yang cukup skillful untuk menusuk masuk ke dalam. Seharusnya kan Anthony, dia kan beli Anthony sampai 100 juta itu kan tujuannya satu, supaya Anthony bisa masuk ke dalam untuk mengacak-acak pertahanan lawan. Kan itu tujuan utamanya. Itu satu yang seharusnya masuk ke dalam kan Anthony sama Rashford. Rashford juga ya di 2 musim terakhir penampilannya luar biasa loak paoknya kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi khusus di pertandingan ini yang menjadi sayap itu adalah Garnacho dan juga Ahmad. Nah, ini berkaitan juga dengan Amad Diallo nanti ya. Kemudian Garnacho kita tahu dia bukan tipe pemain yang kuat satu lawan satu, bukan tipe pemain yang bisa ngelewatin satu dua tiga pemain, bukan tipe pemain gitu. Dia lebih kepada pemain kayak yang ini apa ya? Pemain yang bekerja keras dan juga memiliki insting. Kelebihan Garnacho itu dua. Satu, staminanya luar biasa. Yang kedua, tiga lah, staminanya luar biasa. Kedua, speed. Ketiga itu adalah insting golnya itu lumayan bagus. Cukup bagus kalau aku bilang secara insting gol. Cuman yang jadi permasalahan sama dia adalah visinya mentok, dribblingnya mentok, passingnya mentok, kemudian 1v1-nya mentok, yang menyebabkan ya serangan dari sisi kiri bisa dibilang ketika bola ke dia ya otomatis hancur, otomatis hilang bola itu, karena dia bukan tipe pemain kayak gitu kalau aku bilang ya. Dan kalau aku bilang ya dia nggak bisa angkat MU lebih jauh lagi kalau aku bilang, kalau cara mainnya masih seperti sekarang ya. Kita nggak tahu kemudian 2-3 tahun lagi atau tahun ini atau tahun depan dia bisa ngelewati satu dua pemain masuk ke dalamnya, kita nggak tahu. Tapi di luar itu ya kelebihan dia ya seperti yang aku bilang, speed, stamina, dan juga instingnya itu lumayan lah, secara dibutuhkan tim lah kalau untuk mencetak gol dia. Tapi di pertandingan ini instingnya nggak kelihatan kayak itu. Bukan nggak kelihatan, lebih nggak beruntung lah kalau aku bilang. Nah kemudian wingnya satu lagi itu Amad Diallo. Amad Diallo ini kasusnya sama juga, nggak berani masuk ke dalam. Kalau aku bilang ya, Erik ten Hag kayaknya harus maki-maki Amad Diallo deh kalau aku bilang. Dalam artian begini, tujuan dia dimainkan sebagai sayap itu adalah satu adalah untuk memancing back sayap lawan itu untuk keluar dari posisinya, itu satu. Yang kedua, tujuan dia adalah untuk masuk ke dalam mengobrak-abrik pertahanan melalui sayap dengan skill individunya. Dia tadi di pertandingan tadi cukup banyak dilakukan, tapi cukup banyak juga dia yang sikit-sikit passing ke belakang, sikit-sikit passing ke kiri, ke kanan. Jadi nggak apa ya, nggak efektif serangannya itu karena sayapnya itu nggak menjadi playmaker lah gitu, nggak menjadi apa ya bahasanya ya, apa bilangnya ya, nggak menjadi katalisator dalam serangan gitu, nggak menjadi katalisator dalam serangan. Belum lagi kalau kita lihat Amad Diallo banyak momen lah, bukan di pertandingan ini nih, jadi dari awal musim banyak momen di mana dia seharusnya kan ketika dia kan sayap kanan ya. Ketika dia menguasai bola, kemudian Mazraoui itu kan overlapping baik secara inverted maupun dari pinggir lapangan. Tapi dia lebih banyak memilih untuk keeping bola shooting ataupun keeping bola passing daripada memberikan passing kepada Mazraoui yang sudah melakukan overlapping. Kalau udah Mazraoui melakukan overlapping, apa salahnya dia passing ke Mazraoui, kemudian Mazraoui kan akan bisa melakukan cutback. Nah di situ kan banyak terjadi gol. Tim-tim top Eropa kan kayak gitu kebanyakan golnya gitu loh. Dari sayap kemudian back sayapnya overlapping, back sayapnya kemudian melakukan
apa namanya, melakukan crossing ataupun melakukan passing ke dalam kotak penalti kan banyak golnya kayak gitu. Jadi kalau aku bilang sama dia lo harus belajar lagi terkait dengan kerja sama Mazraoui gitu kan. Dan Mazraoui kalau gue bilang sekali-sekali harusnya maki aja itu si Ahmad, karena ya capek-capek dia lari dari belakang ke depan nggak dikasih bola gitu kan, ya kesel juga kalau jadi Mazraoui lama-lama kayak gitu, ngerti nggak? Jadi ya kalau aku bilang Ahmad dia lo main, dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus juga ya, so-so lah kalau aku bilang. Itu yang keberapa deh, yang ketiga ya. Kemudian yang keempat itu adalah peran dari Dalot, peran dari Dalot yang diberikan kepada peran dari Dalot yang diberikan oleh Erik ten Hag gitu gini. Ya aku juga luar biasa juga sama, selain karena memang mereka beruntung lucknya gede. Kemudian salah satu yang menjadi MU itu sulit untuk menyerang adalah Crystal Palace itu ketika mereka melakukan pressing, mereka nggak melakukan pressing dari kotak penalti. Mereka tunggu di tengah dengan formasi 4-4-2 atau 4-2-4. Yang menyebabkan kayak mana? Yang menyebabkan Dalot itu nggak bisa main di pinggir. Jadi dia lebih masuk ke dalam sebagai DM. Dan MU itu nggak main pakai DM, kalau gue bilang nggak main pakai DM. Maino itu bukan DM, Eriksen itu bukan DM. Kemudian si siapa lagi? Bruno bukan DM. MU kan cuma punya 2 DM. Yang pertama Casemiro, yang kedua itu adalah Ugarte, mungkin Ugarte kan kedua-duanya ini kan nggak dimainin di menit keberapa Ugarte baru masuk, ke 80 dia baru masuk. Jadi yang menggantikan posisi itu adalah Dalot yang masuk ke dalam. Kemudian Martinez di kiri, Martinez kemudian digeser ke kiri, kemudian De Ligt di tengah, kemudian di kanan Mazraoui atau bergantian lah kayak gitu. Nah, dan kalau aku bilang ya man of the match MU tadi, man of the match MU tuh kalau nggak Dalot Eriksen, rasaku lebih kepada Dalot sih. Dalot ini lebih, rasaku dia lebih nyaman bermain di posisi itu gitu. Karena kalau dia bermain di sayap, dia lebih bingung karena space-nya kan kecil ya kalau di sayap. Kemudian kalau dia main di tengah, space-nya itu lebih lebar kiri, kanan, depan gitu loh. Jadi kalau aku bilang Dalot bermain cukup bagus. Dia banyak melakukan passing ke depan, passing progresi, tidak hanya passing kiri kanan belakang yang seperti sering aku bilang, tapi dia lebih sering passing ke depannya daripada passing ke belakangnya, which is good. Kalau aku bilang di pertandingan berikutnya ya nggak ada salahnya juga dijadikan sebagai role-nya itu dijadikan sebagai DM gitu, nggak usah pakai DM murni gitu, DM-nya ya Dalot gitu. Kemudian karena MU nggak main DM, aku melihat ada satu sosok yang rasaku kayak dia menemukan kembali sentuhannya, walaupun agak terlalu dini sih, baru 3 pertandingan ya, dan juga lawannya Southampton, kemudian Barnsley, kemudian Crystal Palace, adalah si ini Eriksen ini udah kayak Toni Kroos aja deh, terus kayak Toni Kroos musim lalu. Tugas Toni Kroos musim lalu itu kan satu nggak banyak lari, yang kedua sebagai orang yang selalu siap menerima bola dimanapun kapanpun, yang ketiga sebagai distributor bola. Dan tiga-tiganya dilakukan oleh Eriksen. Yang pertama, nggak banyak lari karena ya udah tua juga dan juga punya riwayat jantung. Yang kedua, dia sebagai orang yang selalu siap menerima bola dimanapun. Kalau kita bola di kiri, Eriksen ke kiri. Bola di kanan, Eriksen ke kanan. Bola di belakang, Eriksen mundur. Bola di depan, Eriksen ke depan. Gitu loh. Sebagai distributor bola, ketika dia dapat bola, tugas dia cuma satu, mendistribusikan bola. Kemana? Baik itu secara long pass, long ball, ataupun secara short pass ke depan, ke kiri, ke kanan. Dan untuk merusak organisasi pertahanan lawan. Aku mikir kayak, kalau Eriksen ini kayak gini terus, rasaku ya kita nggak bisa berharap banyak juga karena riwayat penyakit dia. Kalau dia kayak gini terus mainnya, bisa-bisa Casemiro sama Ugarte nggak main-main itu sebagai starting gitu. Ngerti nggak? Karena menurutku dia, ya kita nggak tahu ya kalau misalnya pertandingannya itu intensitasnya tinggi, kayak misalnya lawan City nanti, lawan Chelsea nanti, lawan Arsenal nanti, kita nggak tahu apakah Eriksen masih bisa memainkan role itu karena ya terkait dengan usia dan riwayat penyakitnya. Tapi kalau bermainnya kayak tadi, ya rasaku Ugarte sama Casemiro nggak akan pernah main itu sebagai starting kecuali si Eriksen cedera ataupun kecapean kalau gue bilang. Jadi ya man of the match-nya MU kalau nggak Dalot ya Eriksen, tapi aku lebih kepada Dalot sih. Di seumur hidupku baru kali ini aku memuji Dalot gitu. Karena bermainnya cukup bagus, bahkan lebih ke sangat bagus, sedikit lah kayak gitu lah, ngerti nggak? Jadi ya walaupun cuma dapat 1 poin, aku cukup terhibur dari 3 pertandingan MU walaupun lawannya itu bisa dibilang tim papan bawah. Tapi setidaknya 3 pertandingan beruntun aku cukup terhibur untuk menonton MU. Biasanya kan emosi-emosi nggak jelas aja gitu ya kan. Oke? Itu dulu konten kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa sih. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.